Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu litosfer, di mana lapisan ini merupakan tempat kita berpijak, membangun rumah, bertani, bahkan menambang sumber daya alam loh. Sebelum kita menjelajahi lebih dalam tentang materi litosfer, kita harus tahu dulu nih, apa sih litosfer itu? Kata litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti batu dan sphaira yang berarti bulatan atau lapisan. Jadi, litosfer bisa kita artikan sebagai lapisan batuan padat yang menyelimuti bumi. Lapisan litosfer adalah lapisan bumi paling luas sekali, tapi justru yang paling tipis dibandingkan dengan lapisan yang lainnya. Ketebalannya sekitar 1200 km. Litosfer juga dikenal sebagai kerak bumi. Jadi, bumi kita terdiri dari beberapa lapisan utama yang perlu kita ketahui. Pertama ada kerak bumi, merupakan bagian luar dan disitulah yang biasa kita sebut dengan litosfer. Yang kedua, ada mantel atas dan bawah, di mana lapisan ini berada di bawah kerak dan merupakan tempat terjadinya arus konveksi magma. Yang ketiga ada inti luar yang berupa cairan logam panas. Dan yang terakhir ada inti dalam, di mana bagian ini sangat padat dan super panas. Suhunya bisa setara dengan permukaan matahari loh. Selanjutnya yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kerak samudra atau biasanya disebut dengan lapisan sima, di mana kerak samudra terdiri dari silium dan magnesium dengan batuan penyusun utamanya yaitu batuan basal. Nah, kerak samudra ini mempunyai ketebalan sekitar 5 hingga 10 km. Kemudian ada yang namanya kerak benua atau disebut dengan lapisan sial, di mana kerak benua terdiri dari silium dan aluminium. Biasanya batuannya berupa granit, dan perlu kalian ketahui, kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 hingga 70 km. Kedua kerak tersebut memiliki perbedaan, di mana lapisan sial lebih ringan tapi tebal, sedangkan lapisan sima lebih tipis namun padat. Inilah yang membuat benua mengambang di atasan lapisan samudra. Selanjutnya kita masuk ke mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan terbesar yang mencangkup 83% volume bumi dan hampir 70% masanya. Disinilah terjadi konveksi magma yang mendorong pergerakan lempeng bumi. Pergerakan inilah yang menyebabkan gempa dan pembentukan gunung. Mantel ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mantel atas dan mantel bawah. Bagian atas mantel inilah yang bersentuhan langsung dengan litosfer. Setelah kita membahas mengenai kerak bumi dan mantel bumi, kita akan membahas mengenai inti bumi. Jadi perlu kita ketahui bahwa inti bumi terbagi menjadi dua, yaitu inti luar dan juga inti dalam. Lapisan inti luar ini berada di kedalaman 2885 hingga 5144 km dan mempunyai suhu yang sangat panas, yaitu mencapai 3700 derajat Celcius. Selanjutnya ada lapisan inti dalam. Lapisan inti dalam memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 dari ukuran bulan. Bagian ini adalah lapisan yang paling panas karena suhunya bisa mencapai antara 4300 hingga 5400 derajat Celcius yang hampir sama dengan panasnya matahari. Karena tekanan yang sangat tinggi, lapisan inti dalam meskipun panas, tetapi lapisan ini tetap berbentuk padat. Nah, sekarang kita bahas mengenai kekuatan bumi. Kekuatan bumi terdiri dari kekuatan dari dalam dan juga kekuatan dari luar. Jika dari luar dinamakan eksogen dan dari dalam dinamakan tenaga endogen. Nah,
Kita bahas terlebih dahulu mengenai tenaga endogen. Salah satu bentuk dari tenaga endogen adalah tektonisme. Tektonisme adalah gerakan lempeng bumi yang menyebabkan perubahan bentuk atau posisi permukaan bumi. Tektonisme terbagi menjadi dua, yaitu epirogenetik dan onogenetik. Sebenarnya kerak bumi sedang bergerak perlahan sekali. Gerakan inilah yang disebut dengan gerak epirogenetik. Gerakan ini terjadi sangat lambat, bisa berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun. Tapi meskipun pelan, dampaknya sangat luas sekali. Epirogenetik sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada epirogenetik positif. Pada gerak epirogenetik positif, daratan perlahan-lahan turun. Karena itu, laut akan tampak seperti naik, padahal sebenarnya daratannya yang menurun. Contohnya, bisa kita lihat di pantai utara Jakarta. Wilayah ini perlahan-lahan mengalami penurunan permukaan tanah yang menyebabkan banjir rob dan air laut masuk ke pemukiman. Nah, yang selanjutnya ada epirogenetik negatif. Pada gerak epirogenetik negatif, daratan ini perlahan-lahan naik. Hasilnya, laut terlihat seperti surut. Contohnya adalah pulau-pulau kecil yang tiba-tiba muncul ke permukaan laut. Itu bisa jadi hasil dari epirogenetik negatif. Bisa dibilang, gerak epirogenetik ini adalah tarikan dan dorongan besar bumi dalam skala waktu yang sangat panjang. Jadi, meski kita tak merasakannya secara langsung, bumi ini terus bergerak dan berubah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, orogenetik. Gerak orogenetik ialah gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibanding gerak epirogenetik serta meliputi daerah yang sempit. Pada orogenetik, kita bisa lihat dua bentuk gejala alam. Yang pertama, lipatan, yang kedua, patahan. Bumi kita ini tersusun atas potongan-potongan besar seperti puzzle yang disebut lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini berada di atas lapisan mantel yang panas dan bergerak perlahan seperti arus. Saat dua lempeng saling bertabrakan atau berdesakan, mereka memberikan tekanan besar pada lapisan batuan di antara mereka. Tekanan inilah yang secara perlahan akan melipat, membentuk lekukan naik turun seperti gulungan. Itulah yang kita sebut lipatan. Dari proses ini bisa terbentuk pegunungan yang menjulang tinggi. Pegunungan Himalaya misalnya terbentuk karena lipatan akibat tabrakan dua lempeng besar. Namun, kalau tekanan itu terlalu kuat atau terjadi secara tiba-tiba, maka batuan bisa retak dan bergeser. Inilah yang disebut patahan. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah Sesar Lembang di Jawa Barat, sebuah patahan aktif yang sampai sekarang terus diawasi karena potensi gempanya. Tekanan yang membentuk pegunungan dan menyebabkan gempa itu datang dari pergerakan alami kerak bumi sendiri. Berikutnya adalah vulkanisme, yaitu semua proses yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Vulkanisme ada dua jenis. Yang pertama, intrusi magma, yakni magma yang menyusup ke dalam litosfer tapi tidak sampai ke permukaan. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 5, antara lain batolit, yaitu dapur magma. Yang kedua, intrusi datar, sil atau lempeng intrusi, yaitu magma yang menyusup di antara dua lapisan batuan mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Yang ketiga, lakolit, yaitu magma yang menerobos di antara lapisan bumi paling atas. Bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Yang keempat, gang atau korok, yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku ke sela-sela lipatan. Yang kelima, diatrema, adalah lubang atau pipa di antara dapur magma dan kepundan gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Yang kedua, ekstrusi magma, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke atas permukaan bumi. Material hasil ekstrusi magma dapat berupa lava, lahar, eflata dan piroklastika,
serta ekalasi atau gas. Yang terakhir, seisme atau gempa bumi. Gempa terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba, biasanya karena pergeseran lempeng. Energi ini merambat dalam bentuk gelombang seismik yang bisa menyebabkan kerusakan besar. Yang selanjutnya adalah tenaga eksogen. Berbeda dengan tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi, tenaga eksogen justru berasal dari luar. Tenaga ini berasal dari air, angin, es, bahkan makhluk hidup. Proses utamanya meliputi pelapukan, erosi, mass-wasting, dan sedimentasi. Sekarang kita akan membahas tentang pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terdapat 3 jenis pelapukan. Yang pertama yakni mekanik atau fisik. Pelapukan ini terjadi tanpa perubahan kimia, misalnya karena perubahan suhu ekstrim. Yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan ini disertai perubahan struktur kimia batuan. Yang ketiga adalah pelapukan organik. Pelapukan ini terjadi karena aktivitas organisme seperti akar tumbuhan atau mikroba. Nah, sekarang kita akan membahas erosi. Di bagian ini kita akan membahas lebih dalam tentang proses pengikisan permukaan bumi atau yang dikenal dengan erosi. Tapi tahukah kalian, erosi itu tidak hanya disebabkan oleh air hujan loh. Ada juga erosi yang karena air laut, es, bahkan dari angin. Ayo kita bahas satu persatu, yaitu tentang ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Kita mulai dari yang paling sering kita temui, yaitu ablasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh air hujan. Bayangkan saat hujan deras turun di daerah perbukitan atau lahan tebu. Air hujan akan membawa butiran-butiran tanah kecil dan mengalirkannya ke tempat yang lebih rendah. Proses ini berjalan cukup lambat, tapi jika terus-menerus terjadi, tanah bisa terkikis, terbentuklah alur dan bahkan menyebabkan tanah longsor. Makanya penting banget menanam pohon agar tanah tidak mudah tererosi oleh air hujan. Selanjutnya kita akan bahas tentang abrasi. Abrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Setiap hari ombak memukul pantai secara terus-menerus. Kekuatan ombak yang besar bisa mengikis dinding pantai, membuat tebing terkikis, bahkan bisa menggerus daratan. Yang ini agak spesial, namanya eksarasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh es atau gletser. Biasanya terjadi di daerah bersalju atau pegunungan tinggi. Begini prosesnya, salju yang terus turun akan menumpuk di lembah, lama-lama memadat dan berubah menjadi gletser. Massa es yang sangat berat ini akan bergerak perlahan menuruni lereng, menyeret bebatuan dan mengikis permukaan bumi. Terakhir kita bahas deflasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh angin. Erosi ini terjadi di daerah kering dan tandus seperti gurun. Angin kencang mengangkat butiran pasir dan debu, lalu memindahkannya ke tempat lain. Secara perlahan, permukaan tanah bisa terkikis dan berubah bentuk. Sekarang kita masuk ke mass-wasting. Mass-wasting adalah gerakan massa batuan atau tanah ke bawah akibat gravitasi bumi. Contohnya adalah longsor yang sering terjadi di daerah perbukitan setelah hujan deras. Setelah material dibawa oleh erosi, ia akan diendapkan. Inilah yang disebut dengan sedimentasi. Proses ini membentuk delta sungai, dataran banjir, dan endapan mineral. Sekarang kita akan membahas manfaat litosfer, antara lain sebagai tempat tinggal dan aktivitas manusia, sumber daya seperti emas, batu bara, minyak bumi, lalu tanah hasil pelapukan yang subur untuk pertanian, mengatur siklus-siklus penting seperti air dan karbon. Tanpa litosfer tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal sekarang ini. Litosfer bukan hanya sekedar lapisan batu aja, ia adalah fondasi bagi seluruh kehidupan di bumi. Baik dari gunung, gempa, tanah subur, hingga sumber daya alam semuanya berasal dari lapisan ini. Jadi yuk, kita lebih peduli dengan bumi, karena kalau kita merusak litosfer sama saja kita merusak rumah kita sendiri loh. Makasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga materi tentang litosfer ini bisa membuka wawasan dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.